Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Udin Lau menyambut Anda dan terutama bagi Anda yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Jangan menyerah ya, karena kami di Go Healthy selalu punya solusi. Terutama dengan solusi teknologi kesehatan dan juga kita berbicara mengenai teknologi laser yang sudah banyak episode sebelumnya membantu banyak orang dengan kualitas darah yang lebih baik dan juga pembuluh darah yang lebih baik. Dan bagi Anda pemirsa yang mau langsung datang ke sini, ngobrol bersama kita, dapat solusi dari praktisi kesehatan, ayo, caranya gampang sekali. Kirimkan email di sini dan semoga Anda terpilih dan kita bisa ketemu di sini ya. Langsung aja saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan yang akan membantu membahas tema hari ini dan juga memberikan Anda tips kesehatan. Halo Mas Boyke, apa kabar? Halo Edwin, sehat? Sehat Mas, terima kasih. Pemirsa juga harus sehat dan jangan lupa bahagia. Yes, Mas Nurman, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Edwin, dan saya doakan juga pemirsa di rumah tetap sehat karena pemirsa di rumah adalah penonton setia Go Healthy. Yes. Halo Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik-baik saja. Yes. Pak, Ibu, sebelum kita mulai ada beberapa pernyataan yang mungkin perlu diluruskan, mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman. Pernyataannya begini, keramas air dingin saat demam bisa menyebabkan stroke. Bisa, ya betul. Bisa. Benar kenapa Pak? Karena ini tergantung kondisi ya. Ya. Kalau kondisinya memang sudah fisikal lemah, bisa aja terjadi stroke. Oke. Jadi jawabannya adalah salah. Ya, Itu benar tuh. Jadi meskipun kita demam, kita mau keramas, kayak mau minum air dingin, kayak itu tidak akan berpengaruh terhadap suhu tubuh kita. Karena pada dasarnya di dalam otak kita itu terdapat yang namanya hipotalamus. Nah, organ inilah yang nanti akan mengatur suhu tubuh kita. Jadi suhu luar itu walaupun dia diterpa dingin, panas, itu suhu tubuh kita tetap akan stabil di sana. Dan ini tidak akan menyebabkan yang namanya serangan stroke. Serangan stroke itu sendiri, itu terjadi karena adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di bagian otak. Jadi ini tidak ada korelasinya sama sekali, dan jawabannya adalah ini salah besar. Jawabannya adalah salah. Ini dia pernyataan selanjutnya. Gejala stroke dapat dikenali dengan mudah. Benar. Jawabannya tepat, benar. Benar. Ya, karena gejala-gejala stroke itu ada yang namanya FAST atau FAST. Ya. Pertama, F-nya itu adalah face mukanya. Biasanya mukanya kalau terkena stroke menjadi asimetris. Kemudian A-nya itu berasal dari arm, ya, itu adalah tangan, ya. Tangannya kadang-kadang menjadi kaku. S-nya adalah speech, ya. Ngomongnya menjadi pelok. Ya, tidak jelas, bahkan beberapa tidak bisa berbicara. T-nya adalah time. Nah, time ini ada dua hal. Ya, artinya time ini segera hubungi rumah sakit terdekat, segera bawa ke rumah sakit. Time yang kedua, jangan lebih dari 4 jam sampai 6 jam lah paling telat, ya. Karena penanganan yang tepat akan menentukan apakah stroke ini pulihnya akan sempurna atau tidak. Jadi gejala stroke dapat dikenali dengan mudah, memang benar tuh. Jadi jawabannya adalah betul. Oke, pemirsa, mari kita lihat ini adalah kehidupan perjuangan dari Bapak Afan Mukhlisa menghadapi penyakit stroke dan bagaimana beliau mencari solusinya. Mari kita saksikan. Afan Mukhlisa tak pernah sedikit pun terpikirkan olehnya bahwa ia bisa mengalami stroke sebab Afan merasa sebelumnya sehat-sehat saja. Namun, nasib berkata lain. Tepatnya pada 6 tahun lalu, anggota tubuh bagian kiri Afan tiba-tiba terasa lemas. Walaupun sudah ditunggu beberapa saat, tapi rasa lemasnya tak kunjung hilang. Hingga keesokan harinya, Afan baru memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan betapa kagetnya Afan ketika mengetahui dirinya terkena serangan stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Dokter pun menyebutkan bahwa kadar kolesterol Afan sangat tinggi. Afan menduga kemungkinan hal ini karena kebiasaan makannya yang kurang sehat, terutama karena terlalu sering mengkonsumsi makanan bersantan. Dan sejak itu, kehidupan Afan berubah 180 derajat. Ia harus rela kehilangan mata pencahariannya karena harus fokus dalam pemulihan. Afan pun berharap dirinya bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Semoga ada solusi tepat untuk kesehatan Afan. Bapak Afan, kehidupan berubah 180 derajat. Kalau bisa tolong ceritakan Pak dengan singkat, karena Bapak punya histori orang tua terkena stroke.
saudara juga terkena stroke, sudah tahu stroke itu seperti apa, lalu kemudian giliran Bapak Afan, rasanya seperti apa Pak? Ya sangat-sangat kaget banget lah istilahnya. Bapak Afan, mungkin pemirsa di rumah melihat Bapak Afan bisa ngobrol dengan lancar. Apakah dia sakit apa enggak? Nah, kita buktikan. Bapak Afan, mohon kalau bisa Pak, tangan kirinya dinaikkan setinggi mungkin Pak, kalau bisa kita lihat. Ya. Oke ya. Nah, tangan kirinya berarti masih ada gangguan Pak ya? Sangat, Masih ada kelemahan. sangat. Tidak bisa nurut Pak? Menurut belum bisa. Dinaikkan setinggi mungkin sebagaimana Pak? Itu maksimal Pak? Ini kalau pelan ya, tapi kalau maksimal dikagetin sih bisa ke atas. Oke, tapi tidak bisa dipertahankan Nggak Pak? bisa. Oke, Bapak Belum kalau bisa. jalannya bagaimana Pak? Apakah terganggu? Nah, sambil dilihat Mas Boyke masih ada ya? Masih ada sisa-sisanya nih, Pak. Masih kelihatan jelas malah sisanya. Banyak, Ya. banyak. Tapi semangat lah Pak. Iya, betul. Insya Siap. Allah. Kita masih bisa Siap. lihat kok, semangatnya masih Ya. ada. Ibu sendiri, perasaan seorang wanita, seorang istri itu bagaimana? Sedih, kaget, nggak menyangka kalau bisa sakit seperti ini. Pak Afan sendiri waktu terkena stroke kejadiannya seperti apa Pak? Habis ada urusan di kantor, udah gitu pas lagi saya ke parkiran mau ngecek mobil, tiba-tiba badan saya lemah sampai hari ini. Saya pulang ke rumah, saya belum berpikir bahwa ini stroke ya. Jadi saya bawa mobil sampai rumah, dan di rumah itu saya langsung istirahat aja, saya pikir sakit biasa. Besok paginya baru saya berangkat ke rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Akhirnya saya bawa ke sana dan dirawat langsung, dan diagnosanya langsung dibilang ini stroke. Di diagnosa stroke ini tensinya waktu itu berapa Pak? Seingat saya nggak begitu tinggi kok tensi, sekitar 160 sampai 170. Oke. Pernya 99 deh. Iya. Kolesterolnya berapa waktu itu? Nah itu, kolesterol sebenarnya nggak begitu tinggi juga, waktu itu di atas 200 memang. Cuma 212-an deh, 213 gitu deh. Oke, kalau menurut Bapak Afan sendiri, kenapa sih Bapak Afan bisa sampai terkena stroke? Jujur aja masih misteri. Karena seminggu sebelumnya saya medical check up normal semua. Oh, berarti sebelum stroke normal? Normal semua seminggu sebelumnya itu. Iya. Ini ternyata setelah dilakukan pemeriksaan per hari ini itu asam uratnya masih di angka 7,9. Iya, Ya, betul. untuk laki-laki ini asam urat yang normal itu 7 ke bawah, Bapak. Iya. Ya, sayang sekali ini sudah lebih dari 7, berarti sudah harus ada warning nih dengan Iya, asam uratnya. betul. Tensi masih di angka 131/102. Tadi Bapak Afan sendiri sempat bilang, sebenarnya tensi saya nggak tinggi-tinggi. Nah, tensi grade 1, hipertensi grade 1 kita sebutnya, itu kalau tensinya sudah di angka 140/90 ke atas, ya. Salah satu ini kalau dia sudah tinggi itu hipertensi grade 1. Yang Bapak sebutkan tadi 160/99 itu sudah hipertensi grade 2. Ini nggak bisa dianggap ringan artinya Iya, di sana. Per hari ini 130/102 ini sudah mau masuk kategori hipertensi emergensi kalau diastoliknya. Karena pada dasarnya tensi itu kita nggak bisa menilainya cuma di atasnya aja atau sistoliknya aja, enggak. Tapi diastoliknya ini harus kita perhatikan dengan baik. Ibu kolesterolnya tinggi juga, mohon maaf di sini di angka 236. Maaf, Ibu Ending stres karena Bapak atau bagaimana kolesterol Bisa, tinggi? bisa. Bisa jadi. Pernah periksa. Enggak sih. pernah periksa. Nah, hari ini periksa, berarti ini sudah warning untuk ibu juga ya, karena di angka 236 ini sudah lebih daripada batas normalnya. Normal kolesterol kita itu di bawah 200 ya. Pak Afan sendiri bingung. Padahal saya sudah melakukan medical check up. Hasil check up-nya 2 minggu sebelum terserang stroke ini bagus-bagus saja. Betul. Tapi yang harus diperhatikan adalah yang namanya stroke itu banyak jenisnya ya. Ada yang stroke pecah pembuluh darah, ada yang penyumbatan. Penyumbatan ini bisa karena terjadinya pengentalan darah di awalnya atau ada kerak yang terlepas dari dinding pembuluh darah. Bisa jadi yang terjadi sama Pak Afan itu adalah kerak yang terlepas itu tadi. Makanya dia kejadiannya mendadak. Dan ini sebenarnya nggak boleh bingung Bapak. Karena kalau kita lihat nih Mas Boyke di riwayatnya sendiri, Pak Afan ini merokok 5 bungkus sehari. Sebenarnya betul loh kata orang itu, kalau pemirsa bahwa penyakit itu kadang-kadang kita buat sendiri. Karena kita tidak aware terhadap kesehatan, tidak menyayangi kesehatan kita sendiri. Karena kita menginginkan kehidupan itu ya berlangsung sampai usia tua dengan sehat ya, berdua seperti ini. Apalagi sekarang tadi diperiksa juga
masih Masih tinggi, ada banyak. tensinya masih tinggi, diastoliknya, kolesterolnya juga masih tinggi, Ibu, ya. Artinya masih ada yang harus diperbaiki kalau kita ingin menuju hidup ke masa tua yang sehat. Jadi Bapak harus periksa rutin ke dokter lagi, ya. Siap. Periksa rutin ke dokter ini mau lihat perkembangan penyakit Bapak ini seperti apa. Apakah harus sudah tambah obat, apa ganti obat atau ganti dosis atau apa. Itu nanti tergantung dari dokternya, ya. Kemudian apa? Makan diperbaiki. Ya, makan ini penting sekali. Jangan sembarangan makannya, ya. Kemudian ada lagi nih, istirahat yang cukup dan latihan yang baik. Ini penting untuk proses pemulihan karena Bapak sekarang per hari ini gerakannya masih belum begitu bagus. Ya, tadi waktu kesini juga ya. Betul, kelihatan banget masih banyak yang harus diperbaiki, ya. Dan yang pasti Bapak bisa tambahkan teknologi di dalamnya adalah teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah, Mas Boyke, ya. Jadi pemirsa, karena kita sudah tahu ada teknologi, ya pakailah yang namanya teknologi laser. Teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Agar apa? Agar semua organ-organ vital kita mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Yuk, kita mulai jadikan teknologi laser sebagai bagian daripada gaya hidup kita. Ayo pemirsa, sekarang juga take action dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser. Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menitan. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun AccuLaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide, dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita. Bantu juga kendalikan hipertensi, serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Dan untuk Anda ya nih, masih sehat badannya sama seperti saya, justru lebih baik sekarang juga nih menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun AccuLaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser atau AccuLaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogo Mall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, masih bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, di Go Healthy kami selalu pengen nih pemirsa itu hidup sehat, umurnya panjang dan juga bugar, produktif senantiasa. Oleh karena itu, selalu mulai dari apa dulu nih? Dari pola makan. Pemirsa, ini dia, tahukah Anda manfaat dari buah jeruk kasturi? Nah, buah jeruk kasturi ini nama lainnya songkit. Nama lainnya juga kalamansi, ya. Buah ini pernah diteliti di Institut Pertanian Bogor, di mana mereka membuat satu riset, orang-orang dengan trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, diberikan uji coba. Nah, waktu akhir uji cobanya, diberikan minimal 300 ml perasan dari jeruk kasturi, ternyata trigliseridnya turun, kolesterolnya juga turun, terkendali. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan adalah 300 ml dari jus perasan ini akan terasa sangat asam. Ya, asamnya minta ampun. Saya rasa juga tidak semua orang bisa menerima itu. Jadi dibagi-bagi aja, ya. Per 50 ml, 50 ml satu hari mungkin 100 ml dulu. 100 ml itu pun 10 jeruk. Jadi cukup banyak ya. Kalau misalnya nggak bisa, misalnya makanan, ikan bakar diperasin. Nanti ada makanan lain diperasin lagi. Tapi sekalipun ini bisa membantu, kalau misalnya sudah dalam kondisi Pak Afan, ini tetap ada pengobatan. Ya, makanan alami bukan obat.
Makanan alami membantu terutama waktu kita masih bugar, kita masih sehat. Dia membantu, dia ada antioksidan, vitamin C, apalagi dikonsumsi mentah, tidak dimasak, semua antioksidannya masih penuh. Oke, itu dia tips dari saya, jeruk kasturi. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan Pak Afan. Iya. Makannya yang lain kira-kira apa yang bisa menyebabkan Bapak akhirnya terkena stroke? Salah satunya yang bersantan. Terus Jeroan Pak, jeroan? jeroan sangat dimakan waktu Oh, itu. justru sangat Iya. dimakan. Oke, jeroan makannya pakai nasi yang banyak nggak? Iya, Tambah nggak Pak? kadang nambah Minumannya manis nggak Pak? manis. Nah, wajar berarti asam urat Bapak tinggi. Karena jeroan itu menyumbang asam urat kita lebih tinggi lagi. Dia ya. Nah, Bapak tadi kan ada pemeriksaan tinggi semua nih Pak ya? Iya. Upayanya apa aja supaya ini tidak makin tinggi Pak? Salah satu contohnya kayak model menghindari makanan yang berpengaruh kepada asam urat tinggi, kolesterol tinggi, dan tensi tinggi itu aja. Tapi masalahnya tadi kita periksa masih Iya, tinggi. masih tinggi. Ya, sekalipun Iya. ini sudah dijaga loh. Sudah dijaga. Iya. Kita harus tahu bahwa semua penyebabnya itu adalah pada pembuluh darah yang kaku dan aliran darah yang tidak lancar. Dan itu semuanya disebabkan oleh karena proses pola hidup yang tidak sehat. Tetapi sekarang kan ada. Selain tadi Bapak sudah mengubah pola hidup, check up-nya ditambah ini, ya, kita gunakan teknologi laser. Kok teknologi laser? Ya karena memang itu bisa membantu dan sudah terbukti, ya. Apa yang bisa dibantu? Pertama tadi Bapak untuk tensi yang masih tinggi. Nah, tensi yang tinggi itu disebabkan nitric oxide yang tidak bekerja secara optimal, terutama kalau kita semakin menua. Iya. Ya, sehingga mengakibatkan pembuluh darah kaku. Nah, si nitric oxide ini dia akan diaktifkan oleh teknologi laser sehingga pembuluh darahnya akan melebar. Ya, lentur kembali, akibatnya tekanan darah Bapak yang tinggi, terutama diastoliknya tadi juga akan kembali normal. Ya, lalu Bapak gimana tidur? Sulit. Ya, si teknologi laser ini dia akan membantu mengaktifkan kembali hormon yang namanya melatonin, hormon tidur. Ya, sehingga kita akan bisa tidur 7-8 jam yang normal, ya. Dan itu diperlukan khususnya pada orang-orang yang dengan stroke. Selain stres, stroke itu salah satunya juga keluhannya adalah sulit tidur. Si teknologi laser ini akan membantu mengubah, ya, kolesterol, gula di dalam darah oleh yang namanya mitokondria, bagian daripada sel, menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar gula turun, kadar kolesterol turun, tapi energinya bertambah. Khususnya untuk ibu nih, kolesterol yang tadi di atas 200-235 ya, sehingga ibu lebih semangat lagi, lebih segar lagi. Dan biasa pada orang-orang wanita-wanita memasuki usia juga menopause itu, proses penuaan terjadi. Nah, si teknologi laser itu juga membantu menghasilkan hormon endorfin. Hormon yang membuat kita happy. Bahagia. Happy loh. Ibunya happy, bapaknya happy. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan awet muda. Jadi kita lihat di sini yang tadi yang mengakibatkan penyumbatan tadi itu dengan teknologi laser Bapak tuh langsung dipecah itu yang namanya gumpalan darahnya sehingga aliran darahnya lancar dan oksigen dan nutrisinya sampai deh ke otak. Jadi pemirsa, sekali lagi kita lengkapi dengan teknologi laser yang memang sudah bisa dibuktikan untuk mengatasi kekentalan darah dan mengatasi kekakuan pembuluh darah. Gambarnya seperti ini. Teknologi lasernya dia akan digunakan di pergelangan tangan kiri kita. Kenapa sih di pergelangan tangan kiri? Ingat, di pergelangan tangan kiri kita itu terdapat 2 pembuluh darah besar, ada arteri radialis, ada arteri ulnaris di sana. Nah, selain itu, teknologi laser ini dia ada ekstensinya, atau kita sebutnya sebagai teknologi laser yang intranasal. Dengan begitu, ini penting sekali untuk orang yang sudah terserang stroke. Yang pertama adalah untuk melancarkan kembali aliran darah yang tadinya sudah tersumbat. Yang kedua adalah mencegah terjadinya stroke berulang. Ini saya kasih satu tips untuk Bapak. Untuk latihan tangan kirinya ya ini, Bapak bisa bantu dengan tangan kanan. Nanti Bapak angkat ke atas 1 kali. Oke, ini untuk melatih bagian sendinya dan juga melatih bagian otot. Bapak tahan untuk hitungan 10. Kemudian Bapak taruh lagi.
Ini diulangi sebanyak 10 repetisi ya dalam satu hari ya. Diulangi bisa pagi hari, sore hari, atau sebelum tidur nanti diulangin. Kemudian sendi kita bukan cuma ke atas aja Pak, tapi ada di bagian samping ya. Jadi Bapak bisa jauhkan begini, kemudian ke kiri dan ke kanan ya. Dengan begini Bapak latihan yang cukup. Dan ini untuk mencegah terjadinya kekakuan sendi. Dan ini penting pada orang yang terserang stroke. Dan satu lagi, coba diperhatikan pemirsa di rumah, ini bisa di zoom. Antara tangan kanan sama tangan kiri Bapak ini sudah berbeda bentuknya. Ya, sudah ada penyusutan massa otot di sana. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk melatih kembali otot ini? Ada teknologi yang namanya teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, teknologi inilah yang akan mengembalikan jalinan antara otak sama tangan tadi. Sehingga koordinasi antara tangan sama otak ini kembali baik. Ayo mulai dari sekarang, kita latihan, kita perbaiki pola makan kita, pergi ke dokter lagi, dan kita tambahkan teknologi laser dan teknologi NMES untuk proses pemulihan pasca stroke kita. Banyak juga anggota masyarakat lainnya yang pakai teknologi laser. Ada NMES-nya juga. Kondisinya dari yang sakit banget, tidak bisa bergerak, sekarang berubah total. Wah, penasaran ya? Yuk kita lihat perbaikan kesehatan mereka dengan teknologi laser dan NMES. Ini dia. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya. Kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal. Karena kita melihat semangat dari Bapak Afan, kita mau support. Betul ya? Iya. Betul ya? Semangat terus, terutama jangan sampai terjadi stroke yang kedua. Amin. Inilah teknologi laser yang ada NMES-nya juga. Ini kita mau serahkan kepada Bapak Afan sebagai bukti kita support Bapak. Kita mau Bapak sehat, kita mau Bapak bisa lihat masa depan digendong cucunya. Amin. Ya, Amin. Ibu, Bapak diterima. Iya. Semoga Bapak makin sehat, balik ke sini sehat, bisa lari sama saya Pak, bawa Amin. cucunya digendong. Amin. Ya. Amin. Saya banyak berterima kasih kepada yang pertama Go Mall dan Go Healthy. Go Healthly, juga kepada praktisi kesehatan hari ini yang sangat banyak memberikan satu masukan kepada saya. Iya. Intinya saya akan merubah dengan pola hidup yang baik dan alat ini insya Allah membantu itu aja. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Equalizer ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk banyak nih ya, menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Disarankan juga untuk para penderita stroke yang mengalami kelemahan sama seperti Pak Afan pada bagian tubuhnya. Harapannya ketika otot dan sarafnya distimulasi, dia akan membantu perbaikan atau fungsi gerak yang lebih baik. Saya ingatkan kembali, yang muda-muda, yang masih sehat, yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan equalizer ataupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun equalizer, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan equalizer ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah. Hanya ada di mana? Di Go Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ataupun equalizer dari Go Mall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi, segera atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan dokter laser ataupun equalizer.
Terima kasih Bapak Evan, terima kasih Ibu Ending, terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Metro TV